Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar, mahasiswa S2 Akuntansi Syariah di Universitas Taskia. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi PSAK 408 dan transparansi biaya agen. Presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 bab. Sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan dan pilar IFRS 17 dalam PSAK 408. Bab 2, bahasa akad, perubahan mendasar dan alokasi iuran. Bab 3, simulasi jurnal, klaim dari nasabah, dan jatuh tempo di tahun ke-20. Bab keempat, perbandingan dan evaluasi transparansi. Baik, kita mulai dari bab 1. Pendahuluan, Fondasi PSAK 408. Transisi PSAK 108 ke PSAK 408. PSAK 408 mengadopsi pilar utama IFRS 17 yang memperkenalkan cara baru dalam mengelola laporan keuangan asuransi agar lebih jujur. PSAK 408 ini adalah penomoran baru dari PSAK 108 yang efektif per 1 Januari tahun 2024. PSAK 408 mempunyai 4 pokok perubahan. Yang pertama, penghitungan masa depan. Kewajiban perusahaan dihitung berdasarkan nilai uang saat ini untuk menjamin klaim nasabah nanti. Laba yang ditunda. Keuntungan perusahaan tidak boleh diakui semua di depan, tapi harus dibagi rata selama masa asuransi. Ketiga, cadangan risiko. Perusahaan wajib menyisihkan dana ekstra sebagai pelindung jika terjadi hal-hal tak terduga. Pemisahan dana jelas. Uang untuk tabungan nasabah dan uang biaya kantor harus dipisah secara tegas. Tujuannya adalah menghilangkan asimetri informasi dan memastikan pengakuan laba asuransi dilakukan secara bertahap seiring berjalannya layanan. Akuntansi syariah wajib merefleksikan kejujuran dalam memisahkan hak peserta dan pengelola sesuai prinsip SIDIQ. Kita lanjut ke bab 2, perubahan mendasar dan alokasi iuran. Sebelum kita lanjut, ada catatan mengenai data setelah slide berikut. Disclaimer dari akademisnya, penting untuk diketahui bahwa angka-angka dan persentase alokasi iuran yang akan ditampilkan dalam slide berikutnya merupakan studi kasus pada salah satu entitas asuransi jiwa syariah di Indonesia. Karena setiap perusahaan asuransi memiliki kebijakan produk dan tabel nilai tunai yang berbeda-beda tergantung jenis akad dan model bisnis masing-masing. Dalam PSAK 408, proporsi iuran harus tercatat dalam dokumen akad, dan ini sudah berlaku. Berikut contoh proporsi iuran tahun pertama asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Ujrah pengelola sebesar 75%, lalu berikutnya 17% untuk dana baru atau porsi perlindungan kolektif, dan 8% untuk dana investasi, versi awal pengembangan dana tunai. Maksudnya adalah, dari total iuran 1 tahun, di tahun pertama, komposisi iuran dibagi 3, yaitu untuk pengelola sebagai keuntungan atau ujroh sebesar 75%, ini yang paling besar di awal tahun dan akan semakin menyusut di tahun-tahun berikutnya. Namun di dana baru nilainya tetap, yaitu 17% sampai akhir masa asuransi. Yang ketiga, 8% untuk dana investasi yang akan diputar untuk menjaga nilai tunai. Nilainya memang kecil di awal, namun akan seiring berjalannya waktu akan meningkat sampai akhir asuransi. Pengelolaan dana investasi. Dalam bahasa akad, dana investasi adalah dana peserta yang dikelola oleh perusahaan atau wakil ke dalam instrumen syariah, di antaranya saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, lalu reksadana syariah. Investasi ini diputar secara profesional guna menjaga ketersediaan dana atau liquidity bagi peserta hingga 10 tahun ke depan dan masa manfaat berakhir.
Berikut grafik garis tren alokasi iuran dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Bisa kita lihat ujroh saat mulai sangat tinggi sebesar 75% dengan garis warna merah, namun di akhir periode semakin menurun. Lalu investasi atau dana investasi start di tahun pertama cukup kecil sebesar 8%, namun seiring waktu akan meningkat sampai akhir tahun. Kemudian dana tabaru atau dana kolektif dari tahun pertama hingga tahun akhir asuransi nilainya tetap fix 17%. Kita lanjut ke bab 3, simulasi jurnal. Bagaimana jurnal saat klaim dan saat periode berakhir atau maturitas. Contoh jurnal saat penerimaan iuran di tahun pertama. Contohnya adalah iuran bruto sebesar 10 juta dengan proporsi 75% untuk dana ujroh atau keuntungan pengelola, lalu 17% untuk dana tabaru, dan 8% untuk dana investasi. Berikut jurnalnya di sisi entitas asuransi syariah. Kas atau bank diterima sebesar 10 juta, lalu dikredit, dibagi menjadi 3 sesuai proporsinya. Pendapatan ujroh sebesar 75% untuk pengelola, sebesar 7,5 juta, kontribusi tabaru sebesar 17%, yaitu 1,7 juta, dan dana investasi sebesar 8%, sebesar 800.000. Lalu bagaimana tentang skenario klaim? Misalkan peserta meninggal dunia di tahun kelima. Kita lihat gambar berikut ini. Musibah meninggal dunia. Uang pertanggungan 10 kali lipat dari total komitmen. Ini contoh dari salah satu asuransi jiwa manfaat yang akan diterima. Total iuran 10 juta kali 10 tahun, 100 juta, klaim cair adalah 10 kali lipat dari total iuran. Walaupun belum selesai asuransi dan di tahun kelima baru menyetorkan 50 juta misalkan, tapi tetap klaim cair harus 1 miliar sesuai akad di awal. Contoh jurnalnya adalah biaya pada beban klaim atau manfaat asuransi dari dana tabaru kita ambil sebesar 1M posnya, lalu kas atau bank dari dana tabaru sebesar 1M. Apa itu dana tabaru? Yaitu tadi dana kolektif yang dikumpulkan sebesar 17% dari seluruh peserta. Dana berasal dari kumpulan risiko kolektif atau ta'awun atau gotong royong. Lalu bagaimana contoh jurnal saat jatuh tempo manfaat di tahun ke-20? Kasusnya, peserta masih hidup hingga akhir masa manfaat, yaitu tahun ke-20. Peserta berhak mengambil akumulasi iuran investasinya sebesar total iuran pokok. Contohnya, nilai tunai yang tadi 10 juta, jika peserta ikut selama 10 tahun sebesar 100 juta. Maka di tahun ke-20, ia berhak mengambil full sebesar 100 juta atau sebesar iuran pokok. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah dana investasi peserta, di sisi entitas adalah sebagai hutang sebesar 100 juta, lalu di bagian debit, lalu di bagian kredit, kas dan bank 100 juta. Ada juga surplus underwriting atau pembagian sisa dana setiap tahun. Apa itu surplus underwriting? Surplus underwriting adalah sisa dana dari tabaru yang dikelola oleh pengelola. Jika ada dana sisa, maka itu wajib dibagikan dan diinformasikan ke peserta. Namun, jika tidak ada, maka tidak ada yang dibagikan. Di contoh kasus ini, porsinya adalah 80% hak peserta, 10% untuk insentif pengelola atau bonus efisiensi operasional, dan 10% untuk cadangan tabaru, menjaga solvabilitas dana kolektif. Jadi tidak dibagi semua, ada yang masih dicadangkan sebesar 10%. Lanjut ke bab 4, perbandingan dan evaluasi transparansi.
Tabel berikut adalah beda aturan Indonesia dan luar negeri. Terdiri dari aspek dan 3 negara yang diperbandingkan. Aspek pertama, kejelasan upah agen. Di Indonesia belum wajib tercantum dalam akad, sementara di Malaysia sudah wajib jelas. Lalu di Inggris sangat ketat. Aspek kedua yaitu batas maksimal upah. Di Indonesia, seperti kita lihat contoh kasus tadi, cukup tinggi di awal, mencapai 75%. Di Malaysia ada batasan. Lalu di Inggris menggunakan sistem jasa. Berikutnya aspek layanan agen. Di Indonesia sangat tinggi resiko agen pasif. Maksudnya ketika peserta sudah bergabung pada salah satu asuransi, agen bisa saja menghilang tanpa ada pergantian atau tanggung jawab dari pihak entitas. Di Malaysia wajib panduan sampai masa asuransi selesai. Di Inggris pun sama, ada tanggung jawab. Kesimpulan dan tantangan. Di Indonesia, dengan PSAK 408 telah menerapkan kejelasan akad, di mana semua porsi tercantum di awal dokumen polis. Memang di PSAK 408 ini sudah ada peningkatan, karena porsi dari premi atau iuran sudah tergambarkan di awal akad, sehingga peserta atau nasabah cukup jelas dengan akad yang diberikan. Namun tantangannya berbeda dengan Malaysia. Fee agen di Indonesia belum wajib tercantum secara eksplisit, yang seringkali memicu sengketa transparansi. Mungkin baiknya tentang ini harus dimasukkan ke dalam akad. Fee agen harus dicantumkan agar tidak menjadi goror, yaitu di kesimpulan ketiga, rekomendasi adopsi produk disclosure sheet dapat menjadi solusi mitigasi goror. Mungkin ini solusinya. Harus ada regulasi yang menentukan bahwa fee agen di Indonesia juga tercantum. Ketika ini dicantumkan, maka resiko goror terhindar dan antara peserta dan pengelola akan menjadi kesepakatan yang berdasarkan syariah. Terima kasih presentasi dari saya tentang PSAK 408 dan transparansi fee agen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.